baik pada hari ini. Oleh sebab itu, mari kita menyanyikan lagu nyanyian baru. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau membangun kami dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan apapun juga, sehingga kami bisa berkumpul di sini pada hari ini untuk menyembah serta memuji Engkau dan mengucap syukur kepadamu. Berkati ibadah hari ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus, biar kami bisa mengerti segala firman-Mu. Pujian dan penyembahan kepadamu akan kami lakukan pada hari ini. Berkati dan lindungi semua pelayan mimbar, aser, WL, singer, hikmah musik, kolektan, para hamba-hambamu yang melayani pada hari ini, dan juga jemaatmu yang berkumpul di sini. Turunkan Roh Kudus-Mu menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Inilah doa kami, dengan rendah hati kami berdoa dan percaya. Bagi orang yang percaya akan berkata, amin. Tuhan memberikan nyanyian baru. Kita bersuka
kita masuk ke dalam penyembahan. Mari saudara semua kita naikkan penyembahan kepada Tuhan kita. Karena semua kebaikan Tuhan di hidup kita, kita bisa berada di sini hari ini karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh telah menerima aku sudah menerima yang terbaik di dalam hidupku. Engkau sungguh luar biasa dalam hidupku karena Engkau adalah Bapa yang melihat hati. Hanya dekat kasih-Mu jiwaku tentram, karena Engkau mengenal hatiku Bapa. Mari kita angkat lagu Bapa Kau Mengenal Hatiku. Walau dekat kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa,
kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Ferry. Kita angkat satu lagu berjudul Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Tetap
Roh Kudus dan terus berkarya dalam hidup setiap pribadi. Percaya sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya dalam hidup. Karena hanya Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Mengalirlah di tempat kami dan bersama dalam kehidupan setiap pribadi kami. Jamahlah kami Tuhan. Pulihkanlah kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terikat dibebaskan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Karena firman Allah berkuasa untuk hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini yang luar biasa. Berfirmanlah di antara kami bersama dengan kami dalam hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman yang memberkati kami. Memberi kekuatan buat hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi biar firman-Mu menjadi rema buat hidup kami. Firman yang memulihkan, memberkati kami. Terima kasih Bapak. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya katakan. Yang dikasih Tuhan. Mungkin pemain keyboard tetap aja ya mainkan dengan lagi. Haleluya. Biasa kalau dengan alunan musik kita bisa masuk kiri dan masuk ke hati kita. Haleluya. Saya bersyukur dan berterima kasih pertama kepada Tuhan yang luar biasa dan saya diberi kesempatan untuk boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih buat Gembala, yang Gembala, terima kasih buat hamba Tuhan yang luar biasa, jemaat yang selalu hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih semuanya karena kekuatan Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Dan kita adalah orang-orang yang selalu hidup dalam berkat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ambil yaitu hamba yang berkenan. Hamba yang berkenan. Hamba yang berkenan. Bapak Ibu, kata hamba ini bukan hanya terbatas bagi orang-orang yang ada di bimbang, atau bukan hanya terbatas bagi orang-orang yang melayani. Kata hamba ini bagi setiap kita semua yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Waktu kita percaya kepada Dia dalam hati kita, dari mulut kita, maka ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka ada Roh Allah yang luar biasa dalam hidup kita, dan kita menjadi hamba-hamba yang berkenan di hati Dia. Jadi bukan hanya saya sebagai pengkhotbah, bukan hanya para hamba Tuhan, tapi setiap kita semua adalah hamba-hamba yang berkenan di hati Tuhan. Katakan kiri kanan, engkau hamba yang berkenan di hati Tuhan. Kita harus sadari ini. Kenapa? Kalau enggak perjalanan hidup kita, perjalanan kehidupan kita akan naik turun. Karena kita enggak menyadari kita adalah hamba yang berkenan di hati Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat gambar ya, ini adalah seorang anak. Siapa? Tahu? Tahu lah siapa? Siapa ya? Karena ini kan kita bisa kita bisa dekat ya. Saya udah kontrol dari mimbar gede gitu kan. Ya kita bisa. Siapa kira-kira anak yang kecil? Daud. Ibu. Kalau saya ngajar kamu di depan masalahnya. Bagus. Daud. Siapa yang Daud? Ada beberapa orang. Siapa yang lain? Siapa yang Samuel? Ini Samuel kecil. Dia selalu tidur di tempat di mana ada tabut Allah. Dia tidur di mana setiap malam ada kehadiran Allah di situ. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan ya.
Dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat Bapak Ibu jemaat yang luar biasa dan Tuhan. Yang pertama, Samuel yang muda ini menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering ya. Jadi firman Tuhan jarang sekali dinyatakan dan penglihatan pun tidak sering. Ayat yang kedua, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 3, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian lama, tabut Tuhan itu tidak sembarangan. Kalau Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Daud, waktu Daud memerintah kerajaannya, dan dia tahu bahwa tabut Allah itu ada di rumah Abinadab, dia membawa tabut Allah itu ke kotanya Yerusalem. Singkat cerita, dia panggillah semua tentara-tentaranya untuk bawa tabut Allah itu dari rumah Abinadab kepada kotanya Daud, yaitu Yerusalem. Tapi apa yang terjadi? Waktu tabut Allah berjalan di atas gerobak, dan roda gerobak itu mau terguling. Betul gak? Pernah baca? Dan orang di situ usah mau betulin gitu supaya jangan jatuh. Tapi apa yang terjadi? Usah mati. Pada zaman itu perjanjian lama, tabut Allah itu tidak sembarangan orang sentuh. Usah aja meninggal. Padahal dia punya niat baik supaya tabut Allah itu tidak jatuh. Dia mau tahan, tapi Tuhan marah. Seketika itu juga mati Usa. Singkat cerita, Daud bilang, aduh ini kalau begini gak bisa. Udah simpan aja, singgah di rumah Obed Edom. Berapa bulan Obed Edom diberkati Tuhan? Karena tabut Allah. 3 bulan. 3 bulan diberkati. Kenapa? Karena ada tabut Allah, yang artinya adalah kehadiran Allah. Perjanjian lama, tabut Allah itu sekali lagi tidak mudah untuk datang dan lihat. Ada yang mengalami kematian, ada juga Obed Edom diberkati. Nah Bapak Ibu jemaat yang luar biasa Tuhan, kita harus sadar bahwa di dalam hidup kita itu ada roh Allah, ada roh Yesus dalam hidup kita, ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tapi kadangkala kita sebagai anak Tuhan, orang-orang yang percaya nggak menyadari akan hal ini. Hidup kita sembarangan, hidup kita semua gue. Yang penting gue mau ini. Padahal itu dilarang. Mungkin itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan harus sadari bahwa hidup kita ada roh Allah, ada kehadiran Allah. Ada kehadiran Allah, dan roh Allah itu tinggal diam di dalam hidup kita. Roh Allah itu tidak keluar masuk dalam hidup kita. Waktu kita percaya dalam hati kita, maka ada roh Allah, dan roh Allah itu tetap tinggal di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kalau kita sadari dimanapun kita berada, artinya kita membawa kehadiran Allah yang luar biasa untuk hidup kita. Kita harus jadi hamba yang berkenan di Dia. Apa sih Pak maksudnya dalam kehadiran Allah? Nah kadang-kadang kita gini, kita jemaat umat Tuhan, kita namanya ada roh Allah. Hidup kita semua gue, kata orang Jakarta, sembarangan. Padahal kita sudah ada roh Allah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita juga cuek. Kadang-kadang kita tidak mengerti gimana ya kalau roh Allah ada di kehidupan kita lakukan hal-hal yang mungkin tanda kutip tidak berguna di hadapan Tuhan. Untuk menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus semakin hari semakin suka tinggal
di dalam hadirat Tuhan. Kita harus semakin hari semakin suka tinggal. Bukan hanya kita tahu bahwa ada roh Allah dalam kehidupan kita, bukan hanya kita mengerti, oh ya saya ada roh Allah, tapi kita harus tinggal terus menerus di dalam hadirat Allah. Nggak bisa. Maksudnya apa untuk saya tinggal dalam hadirat? Yang pertama adalah bangunlah hubunganmu di dalam doamu. Bangun hubungan doa pribadimu, bangun hubungan doa secara korporat bersama-sama. Bapak Ibu, ini penting. Kalau kita menjadi hamba yang berkenan, kita harus suka tinggal dalam hadirat Allah. Untuk kita suka tinggal dalam hadirat Allah, kita harus lakukan hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Yang pertama, melalui doa kita. Melalui doa, doa pribadi atau bersama yang penting. Doa pribadi. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh bilang saya mau doa bersama karena ada kebersamaan. Dan doa pribadi saya tinggal, nggak bisa. Atau saya mau doa pribadi aja Pak, saya nggak mau ikut bersama-sama. Nggak bisa. Kita harus lakukan doa pribadi dan doa bersama. Ini penting untuk terjadi kegerakan Allah yang besar, untuk kita melihat perbuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa, dimulai dari doa. Bapak Ibu bisa search di Google kegerakan-kegerakan kekristenan yang mengalami terobosan yang dahsyat dan luar biasa, dimulai dari doa. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu jemaat yang luar biasa Tuhan, kita harus ambil bagian untuk kita suka tinggal dalam hadirat Tuhan dalam doa kita. Bangunlah doa pribadimu. Bangun pagi-pagi sembah Dia, bangun pagi-pagi tinggikan Dia, bangun pagi-pagi see you hello Tuhan kita. Bangun doa pribadi. Ini penting. Kadang-kala jemaat ya, karena ini ada sahabat-sahabat saya yang luar biasa, yang tahu saya, kalau saya ngajar pasti ada 4 tingkatan. Yang pertama, setiap orang harus dipaksa atau harus terpaksa melakukan. Setelah terpaksa dan dipaksa, jadi biasa. Setelah jadi biasa, jadi terbiasa. Setelah terbiasa, jadi gaya hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang luar biasa, mari kita mau lakukan doa pribadi kita. Mungkin terpaksa, mungkin dipaksa, tapi itu akan terus menerus menjadi biasa dan terbiasa dan menjadi gaya hidup. Waktu kita menjadi gaya hidup, setiap bangun pagi kita cari Dia, waktu bangun pagi kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita, supaya kita kuat, supaya kita terus berjalan dalam kehendak dan rencananya yang luar biasa buat hidup kita. Kita bangun doa pribadi, kita bangun doa juga bersama-sama secara korporat di tempat ini. Sekali lagi ini penting. Saya nggak tahu apakah sudah ada doa korporat atau doa pribadi. Tapi saya mendorong dari mimbar yang kudus buat seluruh jemaat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Suka tinggal dengan hadirat Tuhan di dalam doa pribadi, dalam doa. Sama dulu saya lakukan juga terpaksa. Sama dulu juga saya lakukan kayak dipaksa. Harus bangun pagi-pagi. Tapi setelah lama saya terus lakukan itu menjadi gaya hidup saya. Bangun pagi langsung saya ambil gitar, saya nyanyi, saya sembah Dia. Gak lama, mungkin setengah jam, 1 jam, saya sembah Dia sendiri, tinggikan Dia. Itu harus kita mulai dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kalau kita mau melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita, kalau kita mau melihat perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa di tempat ini, tidak ada cara lain. Doa, berlutut, doa pribadi dan doa bersama. Tidak bisa dihilangkan sama sekali.
Bapak Ibu pernah lihat burung terbang nggak? Halo, pernah lihat ya? Burung terbang ya? Ada berapa sayap? Ada 2 sayap. Seandainya dia terbang cuma 1 sayap, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Tidak bisa ya. Mungkin dia paksa kali. Waduh, terbang jatuh lagi. Baru jatuh lagi. Banyak kali orang berusaha gitu. Baru terbang, dia jatuh karena dia pakai 1 sayap. Karena dia hanya happy dengan doa bersama, nggak mau doa pribadinya. Waktu dia terbang, jatuh lagi, komplain sama pendeta, komplain sama Tuhan. Kenapa bisa begini Tuhan? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa terjadi buat saya? Kenapa? Karena kita memiliki 1 sayap. Coba seandainya kita punya 2 sayap. Doa pribadi kita naik. Doa bersama-sama kita naikkan di tempat ini. Ada 2 sayap. Dan kita menjadi seekor burung Raja Wali yang luar biasa. Katakan amin. Dan beri tepuk tangan yang terbaik. Saya dorong sekali lagi, yuk Bapak Ibu, kalau kita mau melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, dimulai dari basicnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa pribadimu dan doa bersama-sama di tempat ini. Ciptakan. Kalau belum bisa di tempat ini, melalui via Zoom bisa, ada fasilitas yang kita bisa gunakan. Tapi waktu di Zoom benar-benar berdoa. Saya percaya waktu kita berdoa ada kuasa Tuhan yang luar biasa, ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita nggak perlu tahu cara Tuhan, kita nggak perlu tahu cara Tuhan. Dan waktu kita berdoa, percaya Tuhan pasti lakukan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan di depan Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah doa pribadi, doa bersama. Ini penting. Yang selanjutnya untuk kita, di dalam doa pribadi kita, dalam doa bersama kita, ternyata kita dapat menikmati kasihnya Tuhan. Kita dapat menikmati kuasanya Tuhan. Kita dapat menikmati firman-Nya yang luar biasa. Pak, nggak ada yang korban, nggak apa-apa. Firman Tuhan itu waktu kita sembah, wah, Roh Kudus itu mengingatkan kita, wah, ini loh firman Tuhan, ini loh firman Tuhan, ini loh firman Tuhan, ini loh firman Tuhan. Yang kita sudah baca sama-sama. Mari kita baca Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-3. Kita baca sama-sama ya. Kelihatan deh. Kelihatan ya. Yeremia 33 ayat 3. 2, 3. Mau hal-hal yang besar? Mau hal-hal yang tak terpahami? Mau? Dan Tuhan berikan buat hidup kita? Mau? Firman Tuhan katakan apa? Berserulah, berdoalah, maka Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Adalah jalan-jalan yang tidak kita tak pahami, adalah jalan-jalan yang dahsyat yang luar biasa, Tuhan akan berikan buat hidup kita. Asal kita berseru kepada Dia, asal kita berdoa sungguh-sungguh kepada Dia, maka firman Tuhan katakan Dia akan memberitahukan hal-hal yang besar, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa untuk hidup kita. Kembali ke kanan, lakukan dalam doa. Ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Untuk kita menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan, saya akan bacakan 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Saya kira-kira berapa menit nih? Masih banyak slide-nya. Oh, bebas. Sampai terima kasih ya. 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat 9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Berapa kali Tuhan memanggil Samuel? Halo? Berapa kali? 3 kali. Pertama waktu dipanggil Samuel, dia lari kepada
sama dia. Bapak panggil, enggak tuh. Balik lagi. Sama-sama. Bapak panggil, enggak. Nah, nanti ya kalau dia panggil lagi sekali, kamu katakan, bicara. Bicara. Hambamu ini mendengar, maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat. Yang kedua, untuk menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan, kita harus peka mendengar suara Tuhan. Ini penting. Waktu kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga mau berbicara buat kita. Kalau kita nggak peka akan suara Tuhan, kita menjadi orang yang mungkin kita lakukan sesuatu itu belum tentu kehendak Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya kumpul dengan hamba Tuhan, gembala-gembala, dan di situ ada Ibu Elizabeth Philip. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, Ibu Elizabeth Philip yang ada di Semarang, dia bangun sekolahan dari TK sampai SMA dan gratis. Nanti bisa di-search di itu Ibu Elizabeth Philip. Dia buta. Dia sore. Dia berbicara di antara kita hamba Tuhan, para gembala-gembala. Dia bilang begini, para hamba Tuhan, para gembala yang hadir, tidak pernah boleh milih 15 orang. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini nggak peka akan suara Tuhan, dia bilang harus banyak berlutut. Kenapa? Jangan-jangan program yang ada di gereja itu bukan program kehendak Tuhan. Itu bisa aja program keinginan kita, kehendak kita. Dia bilang begitu. Semua teman-teman yang hadir, wah, menyadari tentang belakang. Wah, bahaya. Kalau kita lakukan bukan kehendak Tuhan, akan menjadi capek, akan jadi frustasi. Saya pernah baca buku karangannya John Beaver, Memaksimalkan Potensi. Itu saya baca satu demi satu, lembar demi lembar. John Beaver itu hamba Tuhan yang sekarang ini dia dipakai dengan dahsyat. Tapi sebelumnya dia mulai merintis gereja, dia mulai misi ke daerah. Tapi tiba saatnya dalam jangka waktu mungkin berapa tahun, dia mengalami hopeless karena stagnan pelayanan, gak ada terobosan. Dia gak ada terobosan semuanya, bahkan gerejanya hampir tutup. Keuangannya sudah menipis, sudah habis. Dia datang pada Tuhan. Tuhan, apa yang salah? Saya buka gereja, saya buka ministry, saya menginjil ke daerah, saya bagian misi, kabarkan kebenaran. Apa yang salah? Kok sampai saya sekarang merasa saya kayak nggak ada, saya hopeless semua. Tuhan bilang ini, John, apa yang kamu lakukan itu adalah kehendakmu, bukan kehendakmu. Dia nangis. Dia nangis. Dalam buku itu dia nangis. Dia sadar. Ministrinya, singkat cerita dia tutup. Misi-misinya dia tutup. Mulai dia berdoa. Dia mulai cari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai cari apa yang harus saya lakukan. Tuhan bilang, kamu masuk ke dalam gereja lokal. Kamu jadi staff full time di situ. Suami istri, hamba Tuhan kepala, jadi staff full time di satu gereja lokal. 4 tahun dia lakukan itu di gereja lokal. Dia lakukan di atas rata-rata full time orang lakukan. Dia lakukan dalam buku itu saya baca. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mulai singkatkan, mulai beri kehendak dan rencana yang luar biasa. Jadi John dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupnya. Dia udah bisa tulis buku, tapi Tuhan suruh dia tulis buku. Akhirnya jadi satu buku dia jadi. Tuhan, saya mau jadi berkat, nggak ada duit. Timnya dikumpulin, ayo kita mau jadi berkat nih untuk 250 eksemplar, nggak ada. Timnya juga bilang, ini besar, ini kita nggak ada. Kalau Tuhan yang bekerja dan itu rencana Tuhan,
pasti ada jalan yang terbaik yang Tuhan siapkan di sini. Singkat cerita, John dia pelayanan di luar, dia di Amerika, di luar kota. Dia ketemu dengan orang. Dia bilang, John, kamu tulis buku, saya akan kasih uang untuk sembah bukumu, $250 semua. Begitu tidak ada yang mustahil. Semua timnya bilang nggak bisa, ngapain? Tapi Tuhan sediakan. Mulai dari situ dia yakin dan percaya apa yang dia lakukan harus seturut kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang luar biasa. Saya juga introduksi diri saya. Dulu tahun-tahun yang lalu saya banyak pelayanan musik. Wah, kasih ke sana. Dan sampai hari ini juga banyak yang minta. Saya bilang saya doa dulu ya, supaya apa yang saya lakukan ini bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Bukan untuk memuaskan daging saya, bukan supaya saya menjadi orang yang terkenal. Tidak, saya mau benar-benar pure. Saya mau melayani dengan kehendak Tuhan yang luar biasa. Jadi saya pun waktu dengar Ibu Evelyn Elizabeth dan baca buku ini, saya menyadari, apa yang saya lakukan jangan sampai itu jadi keinginan saya. Apa yang saya perbuat jangan sampai itu menjadi keinginan pribadi saya. Saya mau hidup saya. Apa yang saya lakukan adalah kehendak Tuhan buat hidup saya. Dan saya percaya kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan pasti bukan jalan-jalan yang terbaik buat hidup saya. Sama dengan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, baik di dunia market, dunia bisnis, dunia pelayanan, apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak pribadi? Kamu harus tanya, kita harus tanya Tuhan. Percaya Tuhan pasti jawab kok. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, berhenti. Kita akan kecewa, kita akan frustasi, dan kita bisa menyalahkan Tuhan. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau engkau di dunia market dan engkau diberkati Tuhan, engkau pasti memberkati banyak orang. Kesaksian yang luar biasa buat banyak orang. Sehingga hidup kita sekali lagi nama Tuhan yang kita muliakan. Bukan kita, bukan pribadi kita, tapi nama Tuhan yang ditinggikan. Kita harus mencari orang yang peka akan suara Tuhan. Peka akan suara Tuhan. Bisa Tuhan berbicara waktu kita berdoa, terus Tuhan memberikan passion buat dari hati kita. Wah, iya ini. Dan bisa juga suara Tuhan itu melalui firman Tuhan yang kita baca. Kita baca dulu ayatnya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu jemaat yang luar biasa dalam Tuhan. Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bayangin Bapak Ibu, Roh Kudus akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang dan memimpin hidup kita kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Pada mulanya dalam firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu bilang, saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak baca firman Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu sudah membohong di diri sendiri. Maaf sekali lagi. Kalau Bapak Ibu bilang Bapak Ibu mencintai Tuhan, Bapak Ibu mengasihi Tuhan, tapi Bapak Ibu tidak pernah baca firman Tuhan, Bapak Ibu sudah membohongi diri sendiri dan membohongi Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah Yesus. Bapak Ibu bilang Bapak Ibu mencintai Yesus, firman Tuhan ini adalah Yesus, kebenaran. Jadi Bapak Ibu harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memimpin hidup
kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak renungkan firman Tuhan, waktu Tuhan berbicara buat hidup kita melalui firman-Nya kita nggak tahu. Contoh misalnya kita dalam keadaan sakit, ada ayatnya, betul ya? Betul ya Pak? Apa Pak ayatnya Pak? Oleh bilu-bilunya kita sudah mengalami kesembuhan. Waktu kita dalam keadaan masalah, persoalan kita, Allah akan memenuhi, akan memberikan kekuatan buat hidup dan memberikan jalan yang terbaik buat hidup. Semua ayat-ayatnya kita harus baca dan renungkan firman, karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, setiap pribadi kita hari ini, Dia akan memimpin kepada kebenaran dan Dia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Luar biasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dia kasih tahu loh hal-hal yang akan datang loh dalam hidup kita. Dia kasih tahu kehidupan kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita, usaha kita, semua kegiatan kita. Dia kasih tahu hal-hal yang akan datang. Tapi yang Dia mau adalah mari baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan. Telah kanan, baca dong. Baca firman Tuhan. Renungin firman Tuhan. Saya bersyukur ya waktu pandemi kita ada di rumah dan kita nggak bisa juga ibadah di gereja ya. Pandemi ya, Tuhan berbicara buat saya. Kamu baca terus firman Tuhan. Dan puji Tuhan dalam 2 bulan 1 hari kita habis. Itu bisa 30 pasal, 40 pasal. Pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Ayo Bapak Ibu, bangkitkan hidup kita, baca. Dan sampai hari ini, 1 hari 6 pasal saya baca. Kalau 6 pasal itu berarti 1 tahun itu 1,5 kitab. Kalau Bapak Ibu baca 4 pasal, 1 tahun itu 1 Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca 2 pasal, berarti 1 tahun itu setengah Alkitab ya, kurang lebih gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca 1 pasal, berarti 4 tahun baru 1 Alkitab. Betul ya? 4 tahun ya? 4 tahun. Kalau Bapak Ibu baca 1 ayat, berapa tahun? Sampai tua dia sudah datang ke Ayo Bapak Ibu, saya dorong jemaat yang luar biasa, baca, renungin firman Tuhan. Saya selalu berdoa di mana-mana, berdoa, injil, baca firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau buat kita. Nggak ada yang lain. Itu. Yang lain hanya bumbu-bumbunya aja. Itu esensinya kekristenan, hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan, berdoa. Saya masih banyak nih, Bapak ya. Silakan. Berjaya semangat sayanya kecapean. Enggak ada ya. Kita baca yuk Yakobus ya. Yakobus pasal yang pertama 21 sampai 22 ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab merasakan sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi dalamkah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja? Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. kamu menipu diri sendiri. Bukan saya ya, bicara ya sendiri ya, menipu diri sendiri. Kalau kita nggak jadi pelaku firman. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Jadi ternyata kemanusiaan kita itu banyak yang kotor. Pikiran kita, perbuatan kita, kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi ini penting firman Tuhan. Jadi saya percaya hamba Tuhan di tempat ini pasti mendorong kita untuk baca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena ini penting. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, saya ada alat peraga. Tolong. Ya, dua-duanya.
Saya minta Pak Kusno. Kalau saya belajar di Eklesia pasti Pak Kusno maju. Pegang Pak. Ya, ada kiri boleh ada. Kasih tahu ini. Nah, Bapak Ibu, ini air yang kotor. Oh ini. Manusia kita, pikiran kita kotor. Sesuatu yang kotor. Dan kejahatan. Jadi manusia itu banyak kejahatan. Kejahatan yang begitu. Ya, kejahatan. Nah, buka Pak tutup. Tuang. Minum. Jangan minum. Alergi, Pak. Jadi ini contoh bahwa kehidupan manusia kita, pikiran kita, perbuatan kita kotor. Kotor. Hanya bisa dibersihkan melalui firman Tuhan. Roma mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan. Jadi budi kita, pikiran kita harus semakin hari semakin berubah. Perubahan itu terjadi karena kita baca renungan firman. Kalau seandainya, Pak, pelan-pelan aja. Kalau seandainya kita baca firman Tuhan seminggu sekali, kok dikit aja? Oh, kita tetap kotor. Kotor seminggu sekali, kotor. Kotor itu masuk lagi pikiran kita, kotor masuk kita. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain, kepada siapapun juga pasti kotor perbuatan kita. Bagaimana supaya yang kotor pikiran ini, perbuatan yang jahat ini menjadi bersih, menjadi bagus, baik? Kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Tuang Pak, pelan-pelan Pak. Setiap hari kita baca, setiap hari itu setiap hari kita baca. Setiap hari kita baca. Setiap hari kita baca. Ya, lama-lama dari yang keruh jadi bening terus. Ya, Ayo saudara baca firman. ya. Akibat baca firman. Habisin. Nah, terus, ya, terus. Ya. Dah, Pak, cukup. Ini lama-lama jadi bening ya. Ini cuma 600 mili. Kalau 1 galon saya peragain pasti bening. Betul. Pasti bening. Kalau Bapak Ibu setiap hari selama 1 tahun baca firman Tuhan, pikiran kita jadi bersih. Perbuatan kita jadi. Beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh minum. Jangan. Jadi ini penting loh. Jadi baca firman Tuhan itu bukan buat pendeta. Baca firman Tuhan ini bukan buat hamba Tuhan. Bukan buat pemimpin, bukan. Baca firman Tuhan ini buat diri kita. Buat diri kita. Supaya pikiran kita yang jahat diubah. Pikiran kita yang kotor dibersihkan oleh Tuhan. Haleluya. Hanya melalui firman Tuhan, tidak bisa yang lain. Hanya melalui firman. Ini Bapak Ibu, sekali lagi tolong baca firman doang. Baca. Baca, ayo, jangan malas. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu. Jadi kita harus buang yang kotor-kotor dalam pikiran kita, yang jahat-jahat dalam hidup kita. Buang melalui firman Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang luar biasa dan menyelamatkan jiwa kita. Ya, pikiran ada di jiwa bukan? Ada di jiwa. Jiwa kita ada punya pikiran, ada punya perasaan, ada punya kehendak. Kehendak kita kadang-kadang kotor dan bertentangan dengan Tuhan. Kita harus punya kehendak yang selaras dengan Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Haleluya. Cukup apa enggak? Terusin. Terus. Oh, 5 menit. Bisa aja nih. Oke, kita baca yang terakhir ya. Ini ayat yang disukai jemaat, yaitu ayat terakhir. Kalau terakhir pasti udah stop.
1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-35. Saya bacakan buat Bapak Ibu yang jemaat yang luar biasa. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Jadi kebenaran yang ketiga untuk kita menjadi hamba yang setia, yaitu kita akan menjadi imam kepercayaannya Tuhan. Imam kepercayaannya Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi belum tentu jadi imam kepercayaannya. Banyak orang percaya kepada Tuhan, sekali lagi saya katakan, banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi belum tentu menjadi imam kepercayaannya. Kita harus menjadi imam kepercayaan Tuhan di tempat ini. Amin. Iya, harus kita menjadi imam kepercayaannya Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita menjadi imam kepercayaan Tuhan, kita lihat ya. Ternyata bukan ayat terakhir tadi. Ini ayat terakhir ya. Mazmur 107 ayat 35. Ayat 35, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Ayat 37, mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Ayat 38, diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan kawan-kawan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Ini kalau kita menjadi imam kepercayaan Tuhan, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan buat hidup kita bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kalau kita menjadi imam kepercayaan Tuhan, padang gurun kita ubah menjadi kolam air yang luar biasa. Haleluya. Dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, karena saya percaya pasti sudah lama. Ayo kita nyanyi dulu, nyanyi. Tuhan dan Raja. Nah, itu ya. Oke. Yuk Bapak Ibu, kita tenang hadirat Tuhan. Yes, haleluya. Yuk kita mau nyanyi. Ya. Oh
angkat tangan kanan dan taruh tangan kirimu di dada. Yes. Kalau masuk. Surya takar raba setiara. Shit. Di pengakuan iman kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami, dan kami menaruh tangan kiri kami di dada. Haleluya. Ini hati kami. Haleluya. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Biarlah kami menjadi hamba yang berkenan, Amin. hamba yang seturut rencana dan kehendak-Mu dalam hidup Amin. kami, Amin. Bapa. Ah, yes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Yes. Biar kami terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, suka tinggal di dalam hadirat-Mu yang berkat. Amin. Kami terus berdoa, baik secara pribadi maupun orang di tempat ini. Tuhan, kami berdoa, biar doa menjadi kesukaan hidup kami, doa menjadi gaya hidup kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Biar kami lebih peka akan suara-Mu, Bapa. Biar kami terus membaca, merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu segala-galanya buat hidup kami. Dan kami menjadi imam kepercayaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan. Pagi hari dan siang hari, kami komitmen di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat di tempat ini. Kami mau komitmen berdoa. Kami mau komitmen baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan kami menjadi imam kepercayaan. Sampaikan kebenaran firman Tuhan, berkarya terus dalam hidup. Jamahkan, beri kekuatan Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya katakan sama-sama.